Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yeni Rosmarina, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP PG Nanggewer. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi budaya positif sebagai tugas aksi nyata dari modul 1.4.A.9.A. Sekolah masuknya jam berapa? Ini sudah jam 7 lewat 15. Bagaimana ini, Rin? 3. Maaf Bu, tadi saya bangunnya kesiangan, terus harus nyetrika baju dulu. Rin, kamu bangunnya kesiangan, kemudian kamu juga harus setrika baju. Banyak ya, Rin, ya, yang harus kamu kerjakan nanti pagi ya. Rin, kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan terlambat, mungkin akan lebih siang lagi karena terlalu banyak kegiatan yang dilakukan. 3. Iya Bu, tadi saya udah cepat-cepat tapi tetap aja kesiangan. Ririn, ingat tidak tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Iya Bu. Apa itu? Tentang kamar ini ada apa? Iya. Ririn yakin tidak akan hal itu? Saya akan Kalau Ririn yakin, apakah Ririn bersedia untuk memperbaikinya? saya yakin Bu akan memperbaiki. Kalau Ririn yakin dan mau memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa sih? Diri Ririn itu seperti apa? Saya yakin saya orang yang akan menepati janji dan menghormati dalam hidup sekolah. Bagaimana caranya Ririn memperbaiki itu? Saya akan menyalakan alarm supaya tidak terlambat lagi dan akan menyiapkan semua peralatan sekolah di kamar. Seandainya Ririn lupa nih untuk melakukan itu, kira-kira ada orang rumah nggak yang bisa mengingatkan Ririn? Ada Bu. Mama kamu ya yang akan mengingatkan. Jadi nanti pulang sekolah, Ririn sampaikan ke mama Ririn untuk mengingatkan Ririn mempersiapkan keperluan sekolah dan memasang alarm di malam hari. Mulai kapan, Rin? Besok. Besok. Rin yakin ya akan tidak akan terlambat lagi. Oke, Rin. Silakan kamu sekarang kembali ke kelas ya. Ada Bu Din.
Lagi apa, Din? Rajin amat, Din, baca bukunya. Iya lah, tumben amat. Kok lu dari tadi tuh buat orang tuh? Maaf, Din, namanya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka kegiatan tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP PGI Nanggewer untuk berbagi budaya positif. Sekolah SMP PGI Nanggewer Ibu Sulista Marwati MPD, yang terhormat Ibu Serdi, rekan-rekan guru beserta staf tata usaha, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah rasa terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya untuk dalam bergerak berbagi budaya positif di sini, juga untuk sebagai persiapan kenapa berbudaya positif untuk kita bersiap menghadapi untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka yang akan kita laksanakan di tahun ajaran baru. Di sini ya Bapak Ibu, saya akan berbagi tentang bagaimana kita berusaha menciptakan budaya positif. Apa sih budaya positif ya? Budaya positif itu apa sih gitu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan atau keyakinan atau kebiasaan yang ada di sekolah kita, yang kegiatan itu, pembiasaan itu berpihak kepada murid. Kita ciptakan sebelum mengenal budaya positif itu adalah lingkungan yang positif. Mengapa? Karena suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Tanggung jawab kita adalah di awal adalah menciptakan lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif itu barulah kita perlukan adalah menciptakan disiplin positif. Disiplin itu sendiri adalah bentuk kontrol diri. Bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengkontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin yang melakukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu 1 tentang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara fisiologis peserta didik. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke budaya positif, apa yang harus kita lakukan, saya ingin kembali pada yang pernah saya berbagi dengan Bapak Ibu, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Masih ingat ya? Petani tugasnya, salah satu tugas petani itu adalah memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanam yang cocok untuk ditanami. Nah, kalau sebagai guru adalah mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini baik guru maupun petani kesamaannya adalah untuk menciptakan lingkungan supaya apa yang ditanamnya itu bisa berhasil tumbuh berkembang dengan baik. Misal tadi ya, sedikit saya masih akan tanyakan nih, misalnya contohnya nih, Pak Imam nih kalau
kendaraan bermotor, itu kan biasanya pakai helm ya. Apa coba yang memotivasi Pak Imam tuh pakai helm? Biar kata polisi. Bu Seri, ini Bu Seri mungkin kalau pakai helm takut polisi. Kalau Pak Imam itu untuk apa? Untuk melindungi diri. Berarti masing-masing punya alasan motivasi ya. Tidak terlambat ke sekolah itu apa alasannya? Maksudnya apa? Bu Seri kan saya lihat nggak pernah terlambat nih datang nih, gitu kan? Bu Linda, Bu Alda, mana? Itu alasannya apa? Alasannya Malu sama anak. Malu sama anak, bagus. Bu Alda? Ya, kewajiban tanggung jawab. Kewajiban tanggung jawab. Bu Linda? Ada untuk menaati peraturan. Bagaimana? Ya, sama mematuhi peraturan. Untuk mematuhi peraturan. Sudah pasti berbentuk dalam disiplin yang positif. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu aja sih. Ini ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernama, kritis, dan mandiri. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang tadi sudah saya jelaskan bahwa adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu atau manusia. Ini dalam teori kontrol dari yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Bahwa dalam mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, tadi tujuan mulianya adalah termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Datangnya tepat waktu karena takut nih, gak enak mau usulis gitu, tapi nggak ada yang jawabnya kayak gitu. Semuanya positif jawabannya. Kemudian ada satu lagi motivasi perilaku manusia, salah satunya adalah untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Ya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan penghargaan itu masuknya dari dikatakan sebagai motivasi eksternal. Ya, motivasi. Kalau yang tadi Bapak Ibu ucapkan tadi ya, itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi kata Wada untuk sebagai tanggung jawab. Ya, ini berarti Wada sudah memiliki namanya nilai kebajikan, sudah meyakini nilai kebajikan tanggung jawab yang nanti tata tertib juga sebagai dari tanggung jawab perilaku manusia. Kenapa kita belajar teori tentang 3 motivasi perilaku manusia? Karena sejatinya Bapak Ibu, untuk kontrol diri, perilaku diri itu adalah diri kita sendiri yang melakukan. Keputusan untuk kita berperilaku A atau B itu adalah diri kita sendiri yang ketika kalaupun seandainya nih kita melakukan itu tadi kayak kata Bu Seri takut ditangkap polisi ya karena orang lain, tapi itu diri kita, saat itu diri kita sedang membiarkan orang lain untuk mengendalikan diri kita. Tapi kalau misalkan itu yang menjadi motivasinya, pada suatu saat yakin di situ nggak ada polisi misalnya, ya mungkin nggak akan pakai helm lagi. Ini yang disebut salah satunya ya, contoh mengapa ada 3 motivasi perilaku manusia, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Konsekuensi dan restitusi. Kenapa saya ingin ambil materi ini? Karena untuk kita mengarah ke disiplin positif itu kita juga harus refleksi bagaimana sih
kita dalam selama ini ya di SMPPG Newer dalam menerapkan disiplin itu seperti apa? Apakah kita sering memberikan hukuman atau kita sering konsekuensi atau restitusi? Ya. Tindakan hukuman dan konsekuensi itu sendiri adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, ya. Sedangkan ini saya juga baru belajar ya untuk restitusi di dalam guru penggerak ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau misal hukuman dan konsekuensi itu kan mengarah kepada dari motivasi eksternal ya. Kemudian kalau dalam restitusi itu bagaimana kita dulu menimbulkan motivasi intrinsik. Pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pasena menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pasena pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menetapkan IPA yang tergagap dan luar biasa dan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pasena, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu yang saya tanyakan, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Paseno terhadap IPA? Setuju nggak? Guru matematika aja dijawab. Setuju nggak Bu Ada? Kurang setuju. Alasan. Iya, mengapa Bu? kan memang ini yang punya kurang penguasaan. Mm-mm. Terus harusnya dia tertarik kalau dia memang nggak bisa dan jadi seharusnya kita apa ya pantau dan ini dia gitu supaya dia bisa lebih paham bukan karena pasti kalau dia gugup terus disuruh Malah gugup gitu ya, malah nggak bisa mikir apa-apa. Nah, menurut Bu Ada untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman juga, tapi waktunya lebih pendek. Sedangkan restitusi adalah bisa menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi walau hasilnya itu untuk sebuah nilai-nilai kebajikan, dia akan bisa melaksanakannya terus walaupun dia tidak sekolah lagi di sini. Ya sudah lulus, tapi dia masih terus mengingat nilai-nilai kebajikan yang biasa dilaksanakan di sekolah. Untuk identitas gagal dalam hukuman korban, artinya yang pelaku membuat kesalahan itu ya akan mendapatkan korban atau mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti untuk restitusi. Dalam sebuah hukuman, identitas gagalnya murid akan terasa tersakiti. Konsekuensi murid hanya dibuat tidak nyaman. Kemudian untuk restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Perilakunya identitas gagal hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Untuk restitusi sebuah masalah terpecahkan. Ini adalah identitas gagal atau identitas sukses yang akan terjadi ya bila kita IPA harus ya mungkin akan teringat terus ya peristiwa itu sepanjang hidupnya akan ingat terus, bahkan mungkin dia harus setelah kejadian itu terus dibully, diingatkan oleh teman-teman yang lain bahwa pernah melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak terlalu besar ya kesalahan. ini perempuan rasa bersalah ya. Gimana kalau orang kita merasa nggak bersalah? Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu
sudah sebelumnya membuat keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Identitas gagalnya dalam hukuman adalah murid atau anak akan membenci peraturan. Dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Untuk restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, identitas gagalnya hukuman adalah dia negatif. Ya. Kata-katanya negatif yang terlontar dari penghukum itu sendiri. Ya. Kasih hadiah gitu ya. Nah, ini juga saya baru tahu nih Bapak Ibu ya, karena saya juga termasuk guru yang suka kasih hadiah ke anak-anak. Ya, ternyata penghargaan itu nggak bagus gitu ya. Jadi menurut Alvin Hon itu dalam bukunya Punish by Reward, ya, dihukum oleh penghargaan, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, jadi menurut penelitian Alvin Hon ini, bahwa dia tuh meneliti ada dua kelompok. Yang satu kelompok itu selalu diberikan penghargaan, yang satu enggak. Nah, ketika penghargaan itu tidak diberikan, kinerja dari kelompok satu itu menurun, sedangkan kelompok dua yang tidak pernah diberikan penghargaan itu stabil dan bahkan meningkat. Inilah yang dijadikan ya sebagai bahwa penghargaan itu menghukum. Jadi artinya pembelajaran, tindakan belajar itu sebenarnya penghargaan sesungguhnya. Karena biasanya anak ketika berhasil melaksanakan tugasnya itu adalah kebanggaan sendiri untuk dia. Tapi nggak apa-apa sih Bu sebenarnya ya. Kalau kita orang yang terbiasa diberikan penghargaan akan kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kita membunuh motivasi intrinsik anak. Kalau kita sering memberikan penghargaan, konsekuensi atau restitusi. Restitusi ya adalah restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charles Gossen. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi restitusi itu tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tidak akan bisa restitusi ini dilaksanakan bila hanya satu atau dua guru yang melaksanakan. Artinya untuk kesuksesan sebuah restitusi ini dibanding program disiplin lainnya, tadi ya program disiplin lain itu kan hukuman, konsekuensi gitu ya. Ini dibandingkan dengan tadi dengan hukuman atau konsekuensi. Jadi restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran yang menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa? Karena menurut teori kontrol bahwa setiap perilaku itu terjadi karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri.
Dr. William Gasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Terus dia selalu berusaha, jadi intinya refleksi diri. Yang positif itu diperlukan keyakinan kelas. Ya, selama ini kita udah pernah ya pasti saya ingat waktu di awal tahun pelajaran Bu Sulista ketika rapat itu dia sebelum belajar berarti harus membuat kesepakatan kelas. Ya. Dan saya kayaknya semua beberapa mungkin nggak semua ya, beberapa guru mungkin yang sudah melaksanakan ada atau yang belum melaksanakan. Ya. Apa sih itu keyakinan kelas? Mengapa nggak peraturan kelas aja? Kalau kesepakatan kelas juga kenapa tidak sama dengan peraturan kelas ya? Tapi ini dibilangnya keyakinan kelas. Ini kemarin saya coba Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas 8. Ini ya, Bapak Ibu ya. Menurut ternyata kreatif juga ya. Ya, ini adalah nilai-nilai yang diyakini. Ya, nilai-nilai yang diyakini. Ya, saya pertama minta ke anak-anak itu kelas A, bagaimana sih yang kalian inginkan yang bisa membuat kalian nyaman untuk belajar ya, supaya kalian tuh bisa anteng tuh gimana sih, apa sih kalian inginkan itu ya. Nah terus akhirnya banyak tuh Bapak Ibu guru dan murid saling menyayangi. Nilai-nilai keyakinan kelas inilah yang kita sebut dengan tadi ya nilai-nilai kebajikan yang kita tekankan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ya. Mengapa saya minta dari mereka sendiri muncul kata-kata ini muncul dari mereka sendiri? Itu karena penting Bapak Ibu untuk mereka memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan. Ya tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Perilakunya bagaimana? Tujuannya adalah tujuan mulia ya, tujuan mulia dari nilai-nilai kebajikan mereka itu sendiri. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, coba pendapat kita diskusi dulu kemarin sampai terbentuknya keyakinan kelas 8. Tidak menjelek-jelekan, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi, tidak tampak seperti tidak menghargai pendapat orang lain, ya. Saling ketika berpapasan dengan guru, tidak menyapa, tidak tampak seperti ya. Izin, hormat itu tampak seperti izin ketika keluar kelas, ya. Meminta maaf ketika salah. Mengecilkan volume suara saat berbicara dengan guru, membantu guru saat kesusahan, menjaga amanah dari guru. Kalau tidak tampak sepertinya berarti dia kebalikan ya, tadi yang tampak seperti. Katanya salah Pak, misalnya ada temenku ngomongnya nggak benar gitu, ngomongnya jelek, tapi itu guru kok diam aja, nggak dengar. Ya mungkin yang dia lihat dia tahu, gurunya tahu gitu loh, tapi diam aja gitu. Tugas guru bukan mengobrol di kantor saat jam pelajaran. Ternyata mereka nggak nyaman tuh Bapak Ibu ya dengan yang mungkin dia tahu. Hanya memberikan tugas. Gurunya ada tapi kasih tugas aja gitu loh. Ini tugas saya, ini saya baca loh ya gitu. Ya kita refleksi diri kita aja ini ya. Ya, tidak mengarahkan dan membimbing siswa tadi gitu. Tidak memberi motivasi, membiarkan murid ya tadi ya, ini 2 kali dibikinnya. Menyanyiakan waktu saat mengajar. Kata saya ini maksudnya apa? Ini ada ya ngobrol misalnya di ruang guru misalnya. Awas ya kamu kalau terlambat lagi untuk
konsekuensi biasanya guru akan berkata, lakukan apa yang saya katakan. Untuk restitusi jatuhnya positif. Apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Untuk hukuman, modenya paksaan. Sedangkan untuk konsekuensi itu stimulus respon. Positifnya kalau untuk restitusi teori kontrol. Tadi ya, teori kontrol itu kan bahwa yang mengendalikan diri kita itu adalah yang memutuskan perilaku kita adalah diri kita sendiri. Mendorongkan diri untuk konsep dirinya buruk ya Bapak Ibu ya kalau untuk hukuman. Dalam hukuman juga murid akan menyembunyikan kesalahan. Ya. Dampaknya pada murid sendiri kalau sering mendapatkan hukuman dia sebenarnya akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri dan terakhir akan mengasingkan diri sendiri. Untuk konsekuensi, murid akan belajar taat pada peraturan, mencoba mengkontrol anak dengan penguatan positif. Tapi murid kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Ya. Konsekuensi itu lebih masuk akal. Masuk akal tadi berkaitan. Konsekuensi itu berkaitan dengan kesalahannya. Kalau hukuman itu tidak berkaitan. Misalnya nih ya, misalnya saya menugaskan anak untuk menghafal ayat, tapi dia nggak hafal, terus saya suruh dia lari keliling lapangan. Nah itu tandanya hukuman. Kalau konsekuensi dari sebelumnya, konsekuensi itu misalnya saya bilang kalau belum hafal berarti tambah lagi ya hafalannya untuk minggu selanjutnya. Atau dia hafal 1 ayat, dia harus menghafal 2 ayat. Nah untuk restitusi itu dibuat oleh murid atau anak. Jadi saya akan tanyakan, kalau dalam restitusi saya akan menanyakan apa yang bisa dibuat sendiri oleh wali kelasnya. Tapi ini belum ditandatangan, Bu Cynthia, ini belum ditandatangan anak-anak ini. Bayaran kelas itu ditandatangani oleh seluruh siswa, boleh dengan cap jari atau kepala, juga dengan wali kelas. Ini adalah rasa kasih sayang, atau rasa diterima. Ada 5 ya kebutuhan dasar yang mendasari manusia itu dalam berperilaku. Tadi Bapak Ibu udah saya berikan kuesioner ini. Kuesionernya Bu Seti sama Bu Ada belum isi ya? Ya, udah ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu: kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Masih dibagi 2 minimal 2 dalam memenuhi 2 kebutuhan dasar. Nah kira-kira di nomor 1 sampai 10 Bapak Ibu itu tentang kebutuhan apa? Saya senang berteman. Senang itu, semoga bagi saya bicara dengan siapapun, bagi itu senang kan. Kasih sayang. Kasih sayang itu apa sih gitu? Untuk jadi seperti apa sih? Ya jadi untuk mengarah ke budaya positif tadi pertama harus menciptakan lingkungan positif. Jika lingkungan positif yaitu menimbulkan namanya disiplin positif. Disiplin positif yang muncul dari perilaku yang kontrol diri yang timbul karena motivasi intrinsik yang muncul dari nilai-nilai kebajikan. Kalau itu Bapak Ibu sudah terpenuhi, ya insya Allah ya budaya positif akan tercipta di sekolah kita. Ya cita-cita
Mereka sudah memiliki tadi nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam program pelajaran Pancasila ya, terutama kita nih, pilar-pilar kita nih ya, terutama guru ujung tombaknya dalam memberikan teladan ya, memberikan teladan ya. Yang pasti kita dulu nih, awalnya dari kita dulu, tidak akan bisa kita menciptakan pelajar berprogram Pancasila kalau gurunya sendiri ya tidak beriman, ya tidak berakhlak mulia, tidak berkebinekaan global, ya, tidak mau bekerja sama, nggak kreatif, tidak bernalar kritis, ya, tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, ya, masih suka melanggar tata tertib sekolah. Intinya kita semua harus berkolaborasi, terus meningkatkan kinerja kita, profesional kita, supaya anak-anak itu merindukan tercipta lingkungan positif yang dirindukan anak-anak. Ya kalau anak-anak sudah merindukan sekolahnya, ya pagi-pagi juga nggak terlambat, pengen cepet-cepetnya ke sekolah. Kemudian di sekolah anteng, nggak pengen cepet-cepet pulang. Sehingga mereka kalau sudah memiliki ini, insya Allah mereka akan mudah untuk menggapai cita-cita mereka. Ya Bapak Ibu ya, insya Allah ya 6 tahun lagi ya 10 tahun lagi mereka datang ke sini lihat dengan seragam-seragam pekerjaan mereka ya. Ada yang udah jadi dokter, ada yang sudah jadi insinyur, ada yang udah jadi guru, gitu ya. Kita bangga banget ya pasti ya. Nah, karena tadi nilai kebajikan yang kita masukkan dalam dunia berkualitas itu yang mereka adalah guru kita, diri kita gitu. Diri kita masuk ke dalam bagaimana caranya diri kita masuk ke dalam dunia berkualitas. Dalam pikiran mereka terus bertanam. Itu kan hanya sedikit aja, nggak bisa banyak. Yang ada tuh pikiran kita, yang ada itu gambar-gambar, nama-nama itu hanya itu aja dalam dunia itu ya. Dunianya mereka itu nanti pasti yang, oh ya kalau guru yang anak murid yang kembali lagi ke sekolah ketika asuh-asuh itu berarti kita sudah berhasil memasukkan nilai-nilai kebaikan dalam dunia berkelasnya mereka. Ya mudah-mudahan kita semua di sini di bawah pimpinan Guru Sulista ya bisa menjadi tadi ya guru-guru impian untuk anak-anak kita semua di sini ya. Saya ingat pemateri saya di Guru Penggerak, dia bilang jangan pernah menjadikan fasilitas sebagai batasan Bapak Ibu untuk berkreativitas, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, belajar yang menyenangkan itu adalah salah satu pendidikan yang berpihak pada murid. Saya ingat itu. Jadi walaupun kita masih terbatas ya, tapi saya itu tidak akan menjadikan batu sandungan untuk kita untuk terus maju ke depan, meningkatkan kualitas kita, kinerja kita, profesionalitas kita dalam memberikan hak anak-anak kita untuk berkembang menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, anak-anak yang berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, sehingga mereka bisa bahagia, sehingga mereka bisa bahagia menjalani kehidupannya sesuai dengan karakter mereka yang sudah ada. Mereka hidup mandiri ya, tidak mandiri dan mandiri sesuai dengan karakter yang ada pada diri mereka. Baiklah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf pengganggu sudah disediakan makan siang. Terima kasih Bu Sulis, Pak Imam. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Dan ini adalah karena keterbatasan saya masih juga dalam belajar. Saya kembali tekankan sebagai guru penggerak, saya tidak akan bisa bergerak. Saya tidak akan bisa bergerak
di sini tanpa dukungan ya dari rekan-rekan sekalian, terutama dari Ibu Sulista Marwati yang ini sudah mendukung saya, tapi tetap saja ya saya butuh dukungan dari rekan-rekan semua. Terima kasih sekali lagi. Saya hanya manusia yang masih ingin terus belajar. Ya, saya masih ingin terus belajar dan memperbaiki diri saya. Apa yang tadi saya sampaikan juga saya tunjukkan untuk diri saya sendiri. Jadi saya di sini berbicara bukan karena saya sudah bagus, saya sudah hebat, tidak sama sekali. Ini karena saya justru saya seperti ini belajar. Dan saya tidak ingin bergerak sendiri. Saya juga ingin mengajak rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin.